Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Seperti yang ada di layar, video ini sedang ramai sekali Bapak Ibu sekalian. Ini diposting oleh Dira Dalva. Kelihatan di sini Bapak Ibu ya, dengan sebuah judul "Mari Menggugat Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Demi Toleransi". Mari sama-sama kita dengarkan ya. Di sini juga ada sebuah narasi dalam videonya ini menyampaikan bahwa Kristen, Hindu, Buddha dan umat minoritas lainnya mari menggugat Menteri Agama. Kita dengarkan ya Bapak Ibu teman-teman. Assalamualaikum. Teruntuk Bapak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tolong peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dibaca kembali, terutama pasal 14 ayat 3 bagian C. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa syarat khusus mendirikan rumah ibadah adalah mendapatkan izin minimal dari 60 warga sekitar. Sadar nggak sih Pak? Di tengah-tengah masyarakat yang mayoritarianismenya masih sangat kuat, peraturan ini sangat merugikan kaum minoritas. Karena jangankan mendapat dukungan dari 60 warga sekitar, yang ada malah menerima tolakan, Pak. Kasus seperti di Kalimantan, penolakan umat Islam atas pendirian gereja masih sering terjadi. Atau juga vice versa. Di Papua, banyak umat Kristen yang menolak pendirian masjid. Jadi memang persyaratan khusus ini hanya akan melegitimasi orang-orang yang intoleran, Pak. Sehingga menurut saya, persyaratan khusus itu dihilangkan aja, Pak. Yang diatur bukan jumlah minimal orang yang mendukung pendirian rumah ibadah, tapi yang diatur adalah lokasi pendirian rumah ibadah. Misal, kalau ada umat muslim yang mau mendirikan masjid di komunitas Kristen, misalnya di Papua, nggak apa-apa. Asalkan lokasinya itu di lokasi yang netral. Dalam artian tidak berada di tengah-tengah pemukiman umat Kristen atau tidak berdekatan dengan gereja. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada umat Kristen yang mau mendirikan gereja, nggak apa-apa. Asal radiusnya itu beberapa kilometer dari pemukiman umat muslim atau beberapa kilometer dari lokasi masjid terdekat. Itu akan lebih mudah untuk mencapai, Pak. Abu Dhabi melalui federal law-nya itu memiliki peraturan seperti ini, Pak. Yang diatur adalah lokasi, bukan jumlah orang yang mendukung atau mengizinkan pendirian rumah ibadah. Dan selama 15 tahun saya hidup di Abu Dhabi, itu saya nggak pernah lihat ada kasus masyarakat menolak pendirian rumah ibadah agama lain. Jadi silahkan Pak, usulan saya dipakai, sehingga bapak-bapak nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih studi banding, ngabisin anggaran doang. Nah itu jelas ya Bapak Ibu sekalian, ini memang menarik ya, karena itu sudah berlangsung dari sekian tahun yang lalu Bapak Ibu semua. Dan memang kita berharap sekali semoga Pak Presiden Prabowo juga memberikan perhatian perihal SKB 2 menteri tersebut. Karena benar Bapak Ibu semua, kita memperhatikan ya beberapa waktu belakangan ini manakala terjadi penolakan terhadap aktivitas keagamaan Kristen terutama, itu kan mereka sering mempertanyakan perihal perizinan dan segala macamnya. Yang penting memang pada akhirnya sih kita tahu tujuannya adalah untuk melakukan penolakan. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang diposting oleh beliau ini, namanya ini ya, beliau ini bernama Dira Dalva, dan ini sudah disukai 82.152 pengguna media sosial. Sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini banyak banget yang kemudian memberikan komentar. Salah satu diantaranya ada yang menyampaikan begini, Pak, di Bali hampir nggak ada tuh yang protes terhadap pembangunan tempat ibadah non-Hindu. Bahkan ada yang membangun tempat ibadah berdampingan. Jadi yang bermasalah bukan aturannya tapi orangnya. Yang perlu diubah itu pemikiran SDM-nya ya, based on what I see. Penyebar intoleransi itu biasanya pemuka atau petinggi agama, sehingga doktrin itu melekat di masyarakat. Di Bali tidak ada pernah doktrin buruk terhadap agama lain, makanya pembangunan tempat ibadah non-Hindu lancar-lancar saja. Bahkan umat Hindu dan non-Hindu sudah terbiasa hidup berdampingan, saling membantu saat ada upacara antara umat. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang benar juga yang disampaikan di sini bahwa yang perlu diubah itu adalah pemikirannya. Betul, tapi juga diperlukan ada regulasi yang kemudian tidak memberikan ruang bagi mereka yang merupakan pelaku intoleransi. Karena itu saya sangat setuju SKB 2 Menteri itu memang harus diubah. Poin-poin yang kemudian sering dijadikan dalil ataupun pembenaran oleh mereka-mereka yang memang pada dasarnya intoleran, itu harus diganti Bapak Ibu ya. Ya saya setuju tadi mengenai penjelasan beliau ini, sebaiknya jangan orangnya, karena kan syaratnya itu salah satunya adalah disetujui oleh minimal 60 warga sekitar kalau mau bangun tempat ibadah di situ. Nah beliau ini justru mengusulkannya adalah mengikuti apa yang berlaku di Abu Dhabi sana. Yang diatur itu bukan mengenai disetujui oleh warga sekitarnya, tapi jaraknya saja yang diatur, sehingga kemudian tidak perlu ada izin dari siapa saja. Kalau jaraknya sudah benar, ya berarti masyarakat yang lain, orang-orang sekitar tidak boleh untuk melakukan aksi pelarangan ataupun penolakan. Nah sepertinya ada baiknya juga hal seperti itu Bapak Ibu ya. Karena itu berharapnya adalah
kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Pak Menteri Agama, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, apakah hal seperti ini diberikan atensi oleh Pak Menteri Agama, karena beberapa peristiwa intoleransi ini saya hanya satu kali ya Bapak Ibu melihat statement resmi yang disampaikan oleh Kementerian Agama itu yang terjadi mana itu Bapak Ibu, yang waktu yang lalu itu yang saudara kita yang tempat ibadahnya dirusak Bapak Ibu ya. Itu kan Pak Menteri Agama memberikan sebuah statement agar hal-hal serupa ini tidak terjadi lagi. Jadi bukannya kan waktu itu katanya kan ada mengenai kurikulum cinta. Ya saya nggak tahu sekarang ya realisasi dari kurikulum cinta itu seperti apa dan bagaimana bentuknya juga belum pernah saya lihat ya sosialisasinya di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, yang sedang dibutuhkan itu bukan kurikulum cinta Bapak Ibu ya, bukan itu menurut saya. Yang sedang dibutuhkannya adalah penegakan hukum yang benar-benar adil dalam kasus-kasus intoleransi beragama ini. Itu saja sebenarnya poinnya Bapak Ibu. Tidak memberikan ruang kepada mereka yang melakukan tindakan intoleransi, itu pasti akan ada efek jera. Karena tidak sedikit kasus-kasus intoleransi ini pada akhirnya selesai dengan istilah damai secara kekeluargaan, ataupun kemudian berdalih dengan kata hilaf. Ini akan menjadi pembelajaran untuk saya supaya saya tidak mengulanginya lagi. Kan seringkali narasi-narasi seperti itu yang kemudian terjadi. Ya, dan memang saudara kita yang beragama Kristen ini kasihnya ya saya apresiasi sih ya, akhirnya kan cenderung untuk memberikan maaf. Tapi akibatnya apa? Tindakan-tindakan seperti itu tidak memberikan efek jera, sehingga kalau terjadi di daerah ini, besok-besok terjadinya di daerah yang lain. Jadi memang maaf itu perlu, tapi kan bangsa dan negara kita ini adalah bangsa negara hukum, maka perlu sekali penegakan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum ya yang seadil-adilnya, yang sebenar-benarnya, tanpa memandang siapa yang sedang ditindak secara hukum. Ini yang sebenarnya kita harapkan, yang kemudian perlu dilakukan dan diterapkan di bangsa kita ini. Ya, kita tunggu saja teman-teman, semoga yang diserukan ini untuk SKB 2 Menteri itu bisa dikaji kembali, bisa dihapuskan poin-poin yang dianggap ini menjadi memberi peluang, memberi ruang bagi mereka-mereka yang pada dasarnya adalah intoleran terhadap pemeluk ataupun terhadap penganut agama yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang sampai sekarang itu masih hangat nih tentang Holy Land ya, itu belum selesai. Entah sampai kapan itu nanti kita nggak tahu, SK penundaan itu sampai kapan berlakunya juga tidak diketahui. Tapi inilah yang terjadi. Artinya apa? Perihal intoleransi ini sesuatu yang sangat mendesak untuk diatensikan, diberi perhatian, dan diberikan penegakan hukum yang tegas, keras, dan berkeadilan. Oleh siapa? Tentu saja dalam hal ini adalah pemerintah. Ya, baik itu Menteri Agama, Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, Kepala Daerah, baik di tingkat ya wali kota kalau ada wali kotanya, bupatinya, gubernurnya. Harus Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kalau para pemimpin kita tegas perihal penindakan terhadap pelaku-pelaku intoleran ini, selesai Bapak Ibu. Kasus-kasus intoleransi ini, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat ibadah yang masih susah itu, dalam 1 minggu saya yakin Bapak Ibu semua, itu bisa dituntaskan kalau regulasinya dipermudah dan kalau ya para aparat negara kita ini benar-benar mau memberikan perhatian. Saya meyakini itu teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Cepat dan mudah sekali penyelesaiannya ini.